Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sehat, Bu? Sehat, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semuanya. Kalian sudah datang ke sini mau meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu, apakah sebelumnya kalian sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum, Bu. Jadi kalian belum tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah di sini udah pada kenal semua? Belum, Bu. Baiklah, sebelum itu perkenalan dulu. Nama saya Ayu Kusnia Saputri. Saya mahasiswa bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, dilanjutkan dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Dini Humero, bisa dipanggil Dini. Perkenalkan, nama saya Salakumala Dewi, biasa dipanggil Sala. Perkenalkan, nama saya Koryana Kiki Rizky, biasa dipanggil Kiki. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Aktiani, bisa dipanggil Ika. Perkenalkan, nama saya Febri Silaban, biasa dipanggil Febri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indrina Matika, biasa dipanggil Indri. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita sudah berkenalan. Jadi langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang komunikasi yang baik. Nah, di sini ada yang ingin memberikan pendapat apa itu komunikasi? Mungkin cara bicara dengan orang lain. Yang lain? Interaksi antara dua orang. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kalau misalnya antara komunikasi yang baik itu ada yang tahu? Bu, Ya. komunikasi yang baik itu menurut saya interaksinya itu berjalan dengan lancar. Kayak ada timbal baliknya antara dua orang atau lebih. Oke. Komunikasi yang baik itu berarti dimana dua orang itu yang berkomunikasi saling memahami satu sama lain. Oke, baik, dari pendapat teman-teman tadi, saya ingin menyimpulkan bahwa komunikasi itu adalah suatu alat untuk kita berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, jadi komunikasi yang baik itu komunikasi yang dilakukan antara individu yang satu dengan individu yang lain itu dengan menggunakan kata-kata yang baik. Jadi di sini saya akan membahas dulu apa sih kayak apa tadi komunikasi baik, komunikasi buruk, terus faktornya dan dampaknya. Jadi dimulai dari yang pertama yaitu komunikasi baik. Komunikasi baik tadi seperti yang saya jelaskan bahwa komunikasi itu suatu alat untuk berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan kata-kata yang baik. Jadi kalau komunikasi yang buruk bagaimana? Ada yang tahu? Mungkin kata-kata yang digunakan kurang pantas, Bu. Ada yang lain? Mungkin menurut saya komunikasi yang buruk itu terjadi karena awalnya hubungannya baik, namun kayak ada suatu masalah sehingga menyebabkan kayak lost contact gitu. Oke, jadi seperti yang dibilang sama Indri dan Kiki tadi, itu benar bahwa komunikasi buruk itu dia itu berkomunikasi tetapi tidak menggunakan kata-kata yang baik dan juga sebelumnya itu mempunyai masalah atau mempunyai alasan lain. Jadi menurut saya jadi kesimpulan dari komunikasi yang baik dan komunikasi yang buruk tadi, tinggal kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan individu yang satu dengan individu yang lain dengan menggunakan kata-kata yang baik. Nah, jika komunikasi yang buruk itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan yang lain itu menggunakan kata-kata yang buruk. Baik, langsung saja masuk ke dampak. Menurut kalian apa sih dari dampak dari komunikasi yang buruk? Mungkin jadi tidak
pembicaraan satu dengan yang lain karena Memutus silaturahmi. Ya, Kesalahpahaman. ya, ada yang lain? Terjadinya miskomunikasi. Ya, Iya, bersama Bu. Benar. ya. Baik, yang disebutkan tadi benar semua. Dampaknya itu bisa jadi miskomunikasi, kesalahpahaman, jadi kayak ada apa ya, musuhan. Ya itu karena dari komunikasi yang buruk itu. Seperti zaman sekarang ya, anak-anak bangsa itu banyak menggunakan kata-kata yang buruk. Jadi kata-kata buruk itu juga menimbulkan dampak adanya komunikasi yang buruk. Baik, saya ingin bertanya sedikit, menurut teman-teman itu bagaimana sih cara mengatasi supaya komunikasi yang buruk ini tidak berlarut-larut? Ada yang ingin memberikan pendapat? Menjaga ucapan, Bu. Ya, ada lagi? Mungkin berpikir sebelum berbicara, Bu. Maksudnya mungkin kan apalagi kayak sesama teman gitu kan, kadang kita nganggapnya bercandaan, cuma bercandaan, tapi ada baiknya kalau kita, walaupun kita mau ngomong, walaupun itu bercandaan, itu kita pikir apakah nanti orang lain yang kita ajak omong ini tersinggung atau enggak gitu. Iya. Ada yang lain lagi? mungkin lebih memahami temannya Bu, misalnya kayak tadi kata Indri, kita harus pintar baca situasi, kita ngomong sama siapa gitu Bu. Nggak bisa kita samakan kalau misalnya kita ini lagi bercanda atau ngomong serius, kita harus bisa baca situasi, kita ngomong ke siapa. Ada yang lain? Sepertinya tidak. Jadi kesimpulan dari dampak dan juga cara mengatasi yaitu dampak dari adanya komunikasi buruk itu kita bisa menimbulkan masalah. Bisa saja masalah pada teman. Jadi kadang kita gampang salah paham. Kadang kita kan punya teman kita tuh suka bercanda, tapi kadang kalau kita nggak bisa memahami bercandaan teman, jadi misalnya bisa bermusuhan. Terus kadang kalau komunikasi buruk juga bisa mengalami miskomunikasi, salah paham. Lalu dari cara mengatasi tadi, seperti yang disebutin sama teman-teman, cara mengatasinya itu tadi berpikir sebelum mengucapkan, ya betul. Terus memahami teman. Cara mengatasinya itu tadi seperti yang teman-teman bilang tadi itu kan berpikir sebelum berbicara, terus memahami teman dan juga menjaga omongan. Nah, dari pendapat teman-teman itu benar semua. Kalau misalnya kita menjaga omongan kita, terus kita berpikir dulu sebelum berbicara dan kita bisa memahami teman, kemungkinan untuk terjadinya komunikasi yang buruk itu pasti kecil. Jadi kita harus lebih bisa lagi memahami apa itu komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik itu bisa dimulai dengan memahami teman, terus berpikir sebelum berbicara, dan juga menjaga omongan. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktu dan sudah mau mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.